Selamat datang kembali di channel Kosakata Si17. Pada video kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai salah satu pendidikan non-formal, yaitu homeschooling. Ya mungkin bagi masyarakat perkotaan, homeschooling merupakan hal yang tidak asing lagi. Namun, bagi masyarakat pedesaan, homeschooling merupakan jenjang ataupun jenis pendidikan yang cukup tabu. Oleh karena itu, mari kita simak video selengkapnya. Sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu homeschooling, kita simak dulu awal kemunculan homeschooling itu sendiri. Bahwasannya homeschooling muncul di Amerika sekitar tahun 1980-an. Sebagian orang tua kecewa dengan sistem sekolah yang ada. Menurut mereka, sistem pendidikan yang ada tidak mengakomodasi keunikan masing-masing anak. Padahal setiap anak itu istimewa dan unik. Tidak setiap anak pandai matematika. Ada yang pandai minat bakat di bidang musik, melukis, menggambar, dan menari. Namun pendidikan formal kala itu menganggap gagal bila anak tidak pandai matematika. Jadi, awal kemunculan homeschooling justru dipelopori oleh kaum intelektual yang sudah berpengalaman, memiliki waktu luang yang cukup, dan mampu secara keuangan, tetapi mereka kurang percaya dengan sistem pendidikan yang ada. Menurut hasil survei Center of Education Statistics, beberapa orang tua di Amerika Serikat yang melakukan homeschooling didapatkan hasil bahwasannya alasan yang paling banyak dikemukakan orang tua adalah dapat memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak melalui program homeschooling. Nah, setelah teman-teman mengetahui secara singkat proses ataupun sejarah perkembangan homeschooling, kita masuk kepada pengertian homeschooling, di mana homeschooling atau sekolah rumah adalah model pendidikan atau kegiatan belajar yang dilaksanakan di rumah atau di tempat lain selain daripada sekolah, baik secara mandiri atau secara kelompok. Di mana hal itu dilakukan secara mandiri baik terhadap penyelenggaraan pendidikan, tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, kecerdasan, dan keterampilan hingga kurikulum, metode, dan praktik belajar. Adapun istilah lain homeschooling adalah home education, home-based learning, atau sekolah mandiri. Homeschooling dilakukan dengan menyusun kebutuhan, kemampuan, dan potensi yang dimiliki anak. Sistem belajar dirancang agar anak bisa merasa nyaman, senang, tidak merasa dipaksa, dan tidak merasa terbebani dalam belajar sehingga dapat meraih hasil yang optimal. Menurut Saputra, homeschooling adalah layanan pendidikan secara sadar dan terarah yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dengan proses belajar mengajar yang kondusif. Sejalan dengan itu, pendapat lain mengatakan bahwa homeschooling adalah proses layanan pendidikan yang sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dengan penuh tanggung jawab, di mana proses belajar dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar potensi anak yang unik dapat berkembang dengan maksimal. Suryadi 2006. Selain daripada definisi, adapun karakteristik daripada homeschooling itu sendiri, yang mana menurut Muhtadi terdapat 10 karakteristik pendidikan berbasis homeschooling. Yang pertama, orientasi pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter pribadi dan perkembangan potensi bakat dan minat anak secara ilmiah dan spesifik. Yang kedua, kegiatan belajar bisa terjadi secara mandiri bersama orang tua atau bersama guru pendamping. Ketiga, orang tua memegang peranan utama sebagai guru, motivator, fasilitator, dinamisator, teman diskusi, dan teman dialog dalam menentukan kegiatan belajar dalam proses kegiatan belajar. Yang keempat, keberadaan guru atau tutor lebih berfungsi sebagai pendamping dan pengarah minat anak dalam mata pelajaran yang disukainya. Yang kelima, adanya fleksibilitas pengaturan jumlah jam pembelajaran untuk setiap materi pembelajaran. Pembahasan tidak akan pindah ke topik lain jika anak belum dapat menguasainya, dan anak diberi kesempatan secara lebih luas menentukan topik bahasan untuk setiap pertemuan. Yang keenam, adanya fleksibilitas pengaturan jadwal kegiatan pembelajaran.
Yang ketujuh, pendekatan pembelajaran lebih bersifat personal dan humanis. Kedelapan, proses belajar dilaksanakan kapan saja. Yang kesembilan, memberikan kesempatan anak belajar sesuai minat, kebutuhan, kecepatan, dan kecerdasan anak. Dan yang terakhir, tidak ada istilah anak tidak naik kelas. Semua anak bisa naik kelas sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis homeschooling. Menurut Mulyadi, terdapat 3 jenis homeschooling. Di antaranya ada homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, dan homeschooling atau komunitas homeschooling. Yang pertama, homeschooling tunggal, yaitu homeschooling yang dilaksanakan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa tergabung dengan orang tua ataupun kelompok yang lain. Homeschooling jenis ini diterapkan karena adanya tujuan atau alasan khusus yang tidak dapat diketahui atau dikompromikan dengan komunitas homeschooling lainnya. Yang kedua, homeschooling majemuk, yaitu homeschooling yang dilaksanakan oleh 2 atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu, sementara kegiatan pokok tetap dilaksanakan oleh orang tua masing-masing. Alasannya terdapat kebutuhan yang dapat dikompromikan oleh beberapa keluarga untuk melakukan kegiatan secara bersama. Dan terakhir, yaitu komunitas homeschooling, merupakan beberapa gabungan homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar, sarana prasarana, dan jadwal pembelajaran. Nah, mungkin itu sekilas mengenai sejarah singkat, pengertian, karakteristik, hingga jenis-jenis homeschooling. Nah, mungkin jika teman-teman merasa masih perlu tambahan, silahkan komen atau silahkan tanya saja. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih.